Nah, ini reaksi saat dikasih jangkrik. Nah, dia tidak miyik ya, dia langsung ini langsung diambil, langsung dipatok pakai paruhnya. Nah, untuk yang ini, nah dia reaksinya miyik. Nah, coba kembali lagi ke ini. Nah, ini juga mungkin udah kenyang. Nah, tentang murai batu jinak. Jadi murai batu jinak itu masih pro dan kontra ya teman-teman ya. Jadi ada yang tidak suka dengan murai batu jinak karena alasannya katanya kalau jinak itu tidak bagus, mentalnya tidak bagus, nggak bisa tarung, ngelowo dan lain-lain lah. Mungkin apa ya? Mungkin yang teman-teman tidak suka itu karena mungkin dari pengalaman pribadinya itu megang murai batu jinak itu ini ya saat dilombakan tidak bagus mungkin ya. Dan juga ada yang suka nih karena ya sudah terbukti banyak juga murai batu yang jinak itu bisa menjuarai di gantangan. Dan saya sendiri, kalau saya sendiri pun juga tidak anti dengan murai batu jinak karena saya sendiri pun punya murai batu jinak. Dan untuk urusan mental ya alhamdulillah mentalnya bagus. Tidak ini ya saat ketemu lawan ngelowo itu tidak ya. Cuma memang nih saat kita buka kerodong biasanya ya tangan kita masukin, nah itu biasanya reaksinya itu ngelowo. Nah memang seperti itu wajar ya karena ya namanya juga murai batu jinak. Murai batu jinak ya salah satu ciri-cirinya seperti itu saat saat tangan dimasukin dia suka ngelowo. Nah itu ciri-ciri murai batu jinak. Dan bukan berarti di saat kita masukin tangan itu ngelowo, ketemu lawan itu ngelowo, tidak, karena itu urusannya nanti mental tarungnya ya teman-teman ya. Karena ya saya juga baca dari beberapa komen ada yang tidak suka dengan murai batu jinak dan ada yang suka dengan murai batu jinak. Jadi saya pikir murai batu memang mudah jinak dan ciri-ciri murai batu jinak itu memang suka ngelowo. Tapi kalau untuk urusan tarung, nah itu yang dipertaruhkan kan mentalnya ya. Jadi menurut saya sih bawaan mental masing-masing lah. Jadi jangan dicap murai batu jinak langsung tidak ada mentalnya, jangan. Nah terus ada lagi pertanyaan juga. Nah ada teman kita Om Anas Mafruk. Nah, halo Om Anas Mafruk, semoga sehat selalu. Nah beliau ini bertanya tentang murai batunya. Nah murai batunya kan masih trotol, umur sekitar 4 bulan dan dia sedang mutasi ya. Nah yang dia bingung itu murai trotolnya itu jinak ngelowo gitu ya, apakah sudah karakternya gitu ya. Jadi dia yang sudah dia lakukan itu sudah memaksimalkan perawatan dari pemberian EF, nggak langsung dari tangan, terus EF juga pemberiannya melimpah gitu ya. Nah jadi yang dia bingung apakah memang sudah karakternya burungnya itu jinak lowo gitu ya. Nah untuk pertanyaannya itu, nah itu saya bisa menjawab nih. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada beberapa trotolan nih. Nah trotolan ini juga beda karakter. Nah saya tunjukin. Nah untuk trotolan yang ini nih, nah ini yang tengah ini untuk karakternya dia tidak mudah jinak. Nah untuk yang dua ini dia mudah jinak. Nah tapi bukan berarti nanti bakalan jinak ya, jadi ada upayanya. Nah nanti saya jelasin ya. Nah jadi kenapa yang tengah ini saya bilang dia tidak mudah jinak. Nah jadi gini ya, jadi trotolan yang ini dia sejak
dia bisa nangkring, dia sudah tidak meyik lagi, sudah tidak minta diloloh lagi, jadi ngelolohnya agak susah. Nah kalau yang dua ini dia meyik ya, sewajarnya inilah, sewajarnya trotol lah. Kalau sewajarnya trotol memang seperti yang dua ini, jadi ada kemungkinan jinak, ada kemungkinan giras, jadi tergantung dari nanti bagaimana cara kita menanganinya ya. Nah kalau khusus yang ini, yang tengah ini, nah ini memang untuk tidak jinak itu peluangnya sangat besar, karena dari dasar dia sendiri, dia ini ya diloloh aja susah, karena dia takut gitu ya sama orang. Takutnya itu bukan takut langsung gerabakan, itu enggak. Nah kesimpulannya berarti kemungkinan nih trotolan milik Om Anas ini mirip seperti dua trotolan saya ini. Jadi ada kemungkinan nih dua ini nanti mudah jadi jinak. Tapi saya yakin kalau ini nanti tidak jinak ya, karena ya inilah dari pengalaman cara merawat aja sih. Ya untuk dulu-dulu saya juga pernah pengalaman ya, hampir saya sama seperti Om Anas ini. Jadi burung sudah kita kasih maksimal lah, pokoknya perawatan menurut saya itu maksimal, tapi ternyata burung itu ini meyik jinak gitu ya. Ya jadi ada beberapa penyebab yang mungkin terlewat ya, atau yang mungkin itu lolos dari pantauan kita ya. Nah beberapa penyebab burung ini nanti bisa meyik, apalagi nih yang Om Anas ini pelihara sudah 4 bulan dan meyiknya itu dari 2,5 bulan kalau nggak salah ya, berarti sebelumnya aman dong. Nah berarti kan ada di masalah itu di 2 bulanan itu ya. Nah beberapa yang mungkin bisa loss nih, pakan kan sudah bagus nih, pemberian udah bagus, dan sudah pernah dicoba pakai plastik juga nih katanya nih. Nah yang ada kemungkinan itu bisa jadi kita pernah telat. Nah Om Anas coba diingat-ingat nih, pernah nggak telat pemberian EF? Karena sekali atau 2 kali telat burung merasa menunggu, itu juga bisa bikin mudah jinak ya. Karena saya pun ada nih trotolan yang hampir jinak nih karena telat. Saat kita masukin tangan, nah dia ngikutin tangan. Nah awal-awalnya seperti itu. Nah kalau nggak kita segera tanganin, nah ya nanti ujung-ujungnya akan lebih jinak gitu ya. Nah itu pertama, mungkin pernah telat. Terus mungkin pernah nih kita pas nyiapin makan itu burung menunggu, burung melihat saat kita memberi saat kita ngasih jangkrik nih. Jadi kita siapin, semisal kita siapin dari luar begini nih, nah burung dia memantau nih saat kita bawa jangkrik. Nah itu juga bisa. Nah kalau yang lain kan seperti digoda, kemungkinan nggak dilakukan ya. Terus bisa juga karena rodongnya gelap. Nah saat kerodong dibuka, nah dia itu udah hafal gitu ya, saat dibuka pasti dikasih makan. Nah itu juga bisa. Nah karena memang trotolannya memang seperti yang 2 ini, dia ada kemungkinan untuk mudah jinak ya. Tapi sebenarnya kita bisa mengupayakan agar trotolan ini tidak jinak. Nah untuk yang saya lakukan di trotolan saya nih yang hampir jinak nih, tadinya saya itu menggunakan tangkringan 1 ya, karena saat itu memang sudah aman ya, sudah tidak meyik ya, itu saya kasih tangkringan 1. Terus kebetulan saya telat ngasih pakan. Nah di saat saya kasih pakan, saat saya ini masukin tangan begini, nah trotolan itu dia diem terus, kayak nungguin gitu loh, kayak lihat apa yang dibawa tangan gitu ya. Jadi dia nggak menghindar tapi malah mendekat tangan. Nah dari situ saya sudah curiga, oh berarti burung ini teridentifikasi akan jinak nih. Nah jadi yang saya lakukan, yang tadinya tangkringan 1 langsung saya kasih tangkringan 2.
Itu yang saya lakukan, jadi biar burung nanti di atas ya. Terus yang saya lakukan lagi, saya kasih EF-nya itu pas kira-kira burung itu belum aktif. Jadi semisal biasa kita kasih EF jam 7, nah di saat itu saya kasih EF jam 6 atau bahkan sebelum jam 6 sudah saya kasih, yang biasanya burung itu belum makan ya. Dan alhamdulillah ya, hasilnya burung jadinya nggak meyik. Nah memang ini ya, untuk beberapa tipe burung memang ada yang mudah jinak. Nah dari situ ya seninya dari kita nih, bagaimana cara mengupayakan agar burung ini nanti tidak kebablasan. Karena memang kalau murai batu sudah terlanjur jinak ya susah untuk ngilanginnya, karena murai itu burung yang pintar ya. Jadi nggak sehari 2 hari kita lakukan cara untuk biar burung itu tidak jinak langsung burung tersebut lupa gitu ya, lupa dengan kita, lupa dengan tangan kita, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Bahkan kalau sudah terlanjur nanti dewasa, kemungkinan untuk menghilangkan jinaknya itu sangat sedikit kemungkinan ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada masukan atau pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.